Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 11 agama. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah, setelah kemarin kita belajar tentang sejarah dan faktor-faktor munculnya aliran kalam, sekarang kita akan masuk pada materi aliran kalam. Aliran kalam yang pertama yaitu Syiah dan Khawarij. Sebelumnya kita akan melihat dulu kompetensi dasar dari materi ini adalah mengevaluasi karakteristik aliran Syiah dan Khawarij dalam ilmu kalam. Tujuan pembelajaran dengan belajar ini diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan mengenai aliran Khawarij, menunjukkan faktor-faktor aliran Khawarij, mengidentifikasi doktrin kalam aliran Khawarij, mengevaluasi pemikiran Khawarij, menjelaskan pengertian aliran Syiah, menunjukkan tokoh-tokoh aliran Syiah, mengidentifikasi doktrin kalam aliran Syiah, mengevaluasi pemikiran Syiah, menghubungkan materi dengan pembelajaran. Kita lihat peta konsep untuk materi ini. Di sini nanti ini ada pemikiran kalam, Khawarij dan Syiah. Kita akan bahas tokoh dan doktrinnya. Baiklah, kita akan masuk pada materi ini. Yang pertama kita akan melihat aliran Khawarij. Siapa sih Khawarij itu? Apa sih Khawarij itu? Aliran Khawarij adalah aliran yang pertama kali muncul dalam Islam yang terjadi setelah Perang Siffin. Setelah Perang Siffin, ketika kelompok Muawiyah, yaitu perang antara kelompok Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, dan mereka kemudian sepakat melaksanakan arbitrase atau tahkim atau perundingan. Nah, sebagian kelompoknya Ali bin Abi Thalib, mereka tidak sepakat. Karena apa? Karena tahkim, arbitrase atau perundingan dianggap menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka keluar dari barisannya Ali. Nah, kata Khawarij berasal dari kata horoja. Horoja yang artinya adalah keluar. Tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij yang terkenal, satu Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi, yang kedua Urwah bin Hudair, tiga Mustarid bin Sa'ad, empat Hausarah al-Asadi, lima Quraib bin Murwah, enam Nafi bin al-Azraq, tujuh Abdullah bin Bashir, delapan Najdah bin Amir al-Hanafi. Nah, doktrin-doktrin ajaran Khawarij. Secara umum, doktrin ajaran Khawarij adalah mereka kaum muslimin yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Dan kelak di akhirat mereka akan kekal di dalam neraka. Siapa saja yang dianggap kafir oleh Khawarij pertama kali muncul, mereka adalah orang-orang yang terlibat perang Jamal, orang-orang yang terlibat tahkim. Perang Jamal adalah perang antara kelompoknya Aisyah, Tolhah, Zubair melawan Ali bin Abi Thalib, yang waktu itu dipimpin langsung panglimanya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, mereka yang terlibat tahkim. Ali bin Abi Thalib dengan Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Amr bin As. Semuanya dianggap kafir karena sudah melanggar ketentuan Allah. Dan bagi mereka, orang kafir halal darahnya untuk dialirkan. Namun secara khusus, doktrin aliran Khawarij dibagi menjadi dua, doktrin akidah dan doktrin politik. Doktrin akidah yang pertama
setiap umatnya Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar dan mati dalam keadaan tidak bertobat, mereka akan kekal di neraka karena kafir. 2. Umat Islam boleh tidak mematuhi aturan pemerintah yang khianat atau zalim. Yang ketiga, amal merupakan bagian dari keimanan, sehingga orang yang beriman tapi tidak melakukan amal soleh maka dianggap kafir. Kaum Khawarij berpegang teguh pada keimanan, karena keimanan adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Adanya wa'ad wal wa'id di sini, janji dan ancaman. Orang yang baik akan masuk surga, sedangkan orang yang jahat akan masuk neraka. Mereka juga memerintahkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Manusia punya kebebasan memutuskan perbuatan, bahwa perbuatan manusia bukan dari Tuhan. Al-Quran adalah makhluk, dan mereka juga tidak mengikuti atau memalingkan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Adapun doktrin politik, mereka mengakui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sedangkan Utsman bin Affan setelah 7 tahun pemerintahan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dianggap orang yang berdosa. Dosa dalam pandangan mereka adalah kufur. Terus yang ketiga, Khalifah tidak sah kecuali melalui pemilihan secara bebas oleh kaum muslimin. Ketaatan Khalifah kepada Khalifah yang dianggap benar wajib hukumnya. Mereka juga menerima Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. Khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib adalah sah kecuali Utsman setelah tahun ke-7. Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari dianggap kafir karena terlibat tahkim. Adapun sekte aliran Khawarij, ada 2 sekte yang besar. Yang pertama adalah sekte Az-Zariqah. Sekte ini pengikutnya 20.000 orang. Sekte yang pertama kali ketika mereka keluar dari barisannya Ali, dipimpin oleh Nafi ibnu al-Ashraq, yang kemudian diberi gelar Amirul Mukminin. Dalam pandangan teologisnya, Az-Zariqah tidak menggunakan istilah kafir terhadap orang yang berdosa besar atau yang tidak sepaham dengan mereka, namun menggunakan istilah musyrik atau polytheism. Jadi semua orang yang tidak sepaham dengan ajaran mereka, termasuk yang tidak hijrah ke daerah mereka, ya dianggap musyrik. Yang kedua, sekte Al-Ibadiyah. Sekte ini termasuk golongan yang moderat di kalangan Khawarij. Diambil dari pendirinya Abdullah bin Ibad. Golongan ini memisahkan diri dari golongan Az-Zariqah. Di antara pandangannya, yang pertama, orang Islam tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan pula musyrik tetapi kafir. Orang Islam yang demikian boleh mengadakan hubungan perkawinan dan hukum waris. Syahadat mereka diterima dan orang yang seperti itu
tidak boleh dibunuh. Yang kedua, Muslim yang melakukan dosa besar masih dihukumkan muwahhid. Mereka tidak kafir, tetap mukmin. Mereka masih mengakui keesaan Allah, tapi melakukan dosa besar. Berarti mereka bukan keluar dari Islam. Demikian anak-anakku tentang aliran Khawarij. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian nanti lebih memahami lagi bahwa di lingkungan kita nanti akan muncul aliran-aliran, diantaranya adalah aliran baru. Jika ada aliran yang memiliki pemahaman seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang berdosa besar adalah kafir, orang yang kafir mereka halal darahnya untuk dialirkan, orang kafir akan kekal di neraka, kemudian mereka yang bukan anggotanya, mereka juga kafir yang wajib dibunuh. Mereka tidak harus mentaati pemerintahan yang zalim. Kalau ada di lingkungan kita yang seperti itu, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian jangan ikut-ikutan aliran-aliran yang baru kalian jumpai. Berpegang teguhlah pada akidah yang sudah diajarkan oleh orang tua kalian, oleh guru ngaji kalian, oleh bapak ibu guru di madrasah. Yang kedua, dengan adanya aliran-aliran yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita, keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan kita wajib hukumnya menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kita tidak boleh membenci mereka, memusuhi mereka, menghancurkan mereka. Kita bisa hidup berdampingan dengan berpedoman pada Al-Quran surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tetaplah berpegang teguh pada akidah yang kalian pelajari dari awal. Jangan mudah terpengaruh dengan akidah yang baru. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.